Sebelumnya, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan diberi kemudahan dalam melakukan kegiatan belajar pada hari ini. Anak soleh-soleha, hari ini kita akan masuk ke subtema 2, hewan sahabatku. Apakah kalian memiliki hewan peliharaan? Jika iya, hewan apakah yang kalian pelihara? Ya, pasti kalian mempunyai hewan peliharaan. Ada berbagai jenis hewan yang dapat dipelihara, misalnya ikan dan unggas. Kedua hewan itu biasanya dipelihara karena dapat dikonsumsi. Agar menghasilkan ikan dan unggas yang bagus untuk diolah, maka hewan-hewan itu harus dipelihara dengan baik, selayaknya sebagai seorang sahabat. Nah, apakah kalian sudah menjadikan hewan peliharaan kalian sebagai sahabat? Jika iya, kalian adalah anak yang hebat, karena sudah menyayangi hewan. Minggu lalu, kita sudah belajar tentang perkembangbiakan hewan. Nah, perkembangbiakan hewan itu ada dengan cara bertelur atau kita sebut dengan ovipar. Contohnya ada ayam, burung, ikan, katak, dan serangga. Nah, hewan-hewan tersebut adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau disebut dengan vivipar. Contohnya adalah sapi, kucing, kambing, dan singa. Dan ada pula hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan atau kita sebut sebagai ovovivipar. Apa saja contoh hewannya? Ada kadal, ikan pari, dan berbagai jenis ular. Tuhan telah menciptakan berbagai hewan untuk dimanfaatkan manusia. Misalnya, sapi yang dimanfaatkan susu, daging, dan tenaganya. Sedangkan itik dimanfaatkan telurnya. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara belajar berbagai hewan di sekitar kita, merupakan salah satu bentuk syukur kita. Nah, hewan-hewan yang ada di kawasan Asia Tenggara sangatlah beragam. Setiap negara pasti memiliki hewan khas masing-masing. Contohnya di Indonesia. Di Indonesia memiliki hewan khas, yaitu badak bercula 1 dan komodo. Sedangkan di Malaysia memiliki hewan khas yaitu harimau Malaya. Sedangkan di Brunei Darussalam memiliki hewan khas yaitu bekantan. Dan di daerah Thailand memiliki hewan khas yaitu gajah Asia. Sekarang kita akan belajar kegiatan ekonomi negara ASEAN. Kita akan membandingkan kehidupan ekonomi negara ASEAN. Nah, anak soleh-soleha, masih ada yang ingat tidak ke-10 negara ASEAN? Ya, betul. Ada apa saja? Ada Brunei Darussalam, ada Kamboja, ada Indonesia, ada Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Nah, kegiatan ekonomi dapat terjadi antar bangsa. Misalnya di antara negara-negara yang termasuk sebagai anggota ASEAN. Bagaimana kegiatan ekonomi negara ASEAN? Nah, kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama, kita akan pelajari negara Malaysia. Sebagian besar mata pencarian penduduk Malaysia adalah bertani. Mata uang Malaysia adalah ringgit Malaysia. Hasil pertanian negara Malaysia ada karet, kelapa sawit, beras, dan kayu. Nah, Malaysia ini merupakan negara penghasil karet terbesar di dunia. Hasil tambang negara Malaysia ada timah, besi, minyak, dan bauksit. Nah, bauksit ini adalah biji utama penghasil aluminium. Negara Malaysia ini penghasil timah terbesar di dunia. Hasil industri ada elektronik, tekstil, pakaian, bahan kimia, minyak, mebel, dan rotan. Sedangkan ekspor utama negara Malaysia ada elektronik, alat-alat listrik, minyak sawit, tekstil, pakaian, minyak, dan gas. Sedangkan impor utamanya ada alat-alat industri, mesin, dan transportasi. Kegiatan ekonomi negara ASEAN yang kedua yang kita pelajari yaitu Thailand. Mata pencarian penduduk Thailand adalah bertani. Thailand memiliki mata uang yaitu baht. Hasil pertanian negara Thailand yaitu beras. Nah, negara Thailand ini dikenal sebagai lumbung beras di kawasan Asia Tenggara.
Selain beras, ada pula hasil pertaniannya yaitu karet, jagung, tapioka, gula, rani, dan kelapa. Hasil tambang negara Thailand ada timah, batu bara, seng, besi, dan mangan. Hasil industri negara Thailand ada elektronik, berlian, pakaian, dan tekstil. Sedangkan ekspor utama negara Thailand, tekstil, komputer, dan komponennya, berlian, serta pakaian. Sedangkan impor utama yaitu mesin industri, baja, alat-alat listrik, dan suku cadang kendaraan, Filipina. Sebagian besar mata pencarian penduduk Filipina adalah bertani, karena negara Filipina termasuk negara agraris. Mata uang Filipina adalah peso. Hasil pertanian negara Filipina ada padi, tebu, kelapa, tembakau, dan rani. Hasil tambang negara Filipina ada emas, perak, mangan, biji besi, dan tembaga. Sedangkan hasil industri negara Filipina adalah bahan bangunan, ada elektronik, mebel, komputer, alat pelayaran, dan motor. Barang-barang yang diekspor dari Filipina ada elektronik, pakaian, komponen listrik, kendaraan bermotor, kerajinan dan mebel, minyak, serta pisang. Sedangkan impor utamanya ada elektronik, oli, mesin industri, kendaraan, baja, dan aluminium. Negara selanjutnya yaitu Singapura. Singapura ini adalah negara terkecil di Asia Tenggara. Walaupun negara terkecil, Singapura adalah negara yang penduduknya berpenghasilan tinggi dan memiliki pelabuhan yang paling ramai di Asia Tenggara. Negara Singapura memiliki mata uang yaitu dolar Singapura. Hasil pertaniannya yaitu buah-buahan dan anggrek. Singapura tidak memiliki hasil tambang yang berarti karena Singapura bukanlah negara agraris. Hasil industri negara Singapura ada elektronik, bahan kimia, keuangan dan perbankan, perumahan, pariwisata, serta perdagangan. Ekspor utama negara Singapura adalah minyak, mesin industri, radio, televisi, komponen elektronik, pakaian, minuman ringan, dan rokok. Sedangkan impor utamanya ada minyak mentah, baja, aluminium, mesin industri, generator listrik, dan komponen elektronik. Perdagangan di Singapura adalah terbesar di Asia. Hal itu terjadi karena letak Singapura yang strategis dan pelabuhan laut dengan sarana prasarana lengkap. Selanjutnya, kegiatan ekonomi negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam adalah negara pengekspor minyak dan gas bumi. Hasil ekspor minyak bumi dan gas alam membuat Brunei Darussalam menjadi salah satu negara termakmur di Asia. Mata uang Brunei Darussalam adalah dolar Brunei. Hasil pertanian negara Brunei Darussalam ada karet, beras, rempah-rempah, dan kayu. Sedangkan hasil tambangnya ada minyak dan gas alam. Hasil industrinya ada minyak dan gas, tekstil, bahan bangunan, makanan, dan minuman ringan. Hasil industri negara Brunei Darussalam ada minyak dan gas, tekstil, bahan bangunan, makanan, dan minuman ringan. Ekspor utama negara Brunei Darussalam ada minyak, gas, dan tekstil. Sedangkan impor utamanya kendaraan bermotor, mesin, barang pabrikan, makanan, dan kimia. Negara selanjutnya yaitu Myanmar. Myanmar merupakan negara agraris. Mata uang Myanmar yaitu Kyat Burma. Hasil pertanian negara Myanmar ada padi, kacang-kacangan, jagung, tebu, teh, kayu jati, dan kayu besi. Hasil tambangnya ada tembaga, timah, dan juga perak. Hasil industri negara Myanmar masih terbatas jumlahnya. Pada umumnya berupa industri pengolahan hasil pertanian dan hasil hutan yang dikelola oleh pemerintah. Ekspor utama Myanmar ada kayu jati. Nah, kayu jati ini terbesar di dunia. Beras, karet, kapas, dan mineral. Sedangkan impor utamanya ada mesin, alat transportasi, barang-barang logam, serta tekstil. Kegiatan ekonomi selanjutnya yaitu negara Kamboja. Negara Kamboja merupakan negara agraris.
Mata uang Kamboja adalah rial Kamboja. Hasil pertanian negara Kamboja ada padi, jagung, kedelai, dan lada. Sedangkan hasil perkebunannya ada karet dan tebu. Hasil tambang negara Kamboja ada biji besi, batu bara, tembaga, fosfat, dan emas. Ekspor utama Kamboja ada pakaian, sepatu, karet, beras, kedelai, tembakau, dan produk pertanian. Sedangkan impor utama ada rokok, kertas, kendaraan, emas, tekstil, semen, besi, bahan bangunan. Selanjutnya, tugas kalian adalah mencari kegiatan ekonomi negara ASEAN selanjutnya, yaitu Vietnam, Laos, dan Indonesia. Sampai sini materi yang Bu Devi sampaikan. Semoga apa yang Bu Devi sampaikan akan bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Bu Devi sampaikan akan bermanfaat untuk kalian. Dan terima kasih juga kepada Ayah dan Bunda yang sudah mendampingi Ananda dalam proses pembelajaran pada hari ini. Semoga Ananda dan Ayah Bunda sekalian diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Devi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.